Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Oh, kalau bisa duduk, ya duduk, kalau bisa duduk. Kabel biasa. Kabel mana? Ini bagus ini. Ya itu penyanyi MC. Sini aja, sini aja. Ah, iya. Kelihatan. Ya, Pak Bupati itu ada aja. Nah, Sudah dapat restu. enggak. Aduh. Ini dari tadi nggak ada yang dikasih kursi. Dari tadi ini nggak ada yang dikasih kursi. Cuma saya aja yang dikasih kursi. Pak Budi. Yang kepala acara itu mana tadi? Nah, yes. Gonta ganti ya padha mic. Tak kira ganti roti. Ganti ya tetap mic. Jadi ini termasuk kehormatan dari Pak Bupati. Saya dikasih kursi. Karena Pak Bupati tahu hari ini yang paling tidak berebut kursi saya. Saya yang malam hari ini kayaknya yang paling nggak doyan kursi. Karena tapi hati-hati, saya juga lagi nyariin kursi buat Roe Sam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran Suriah, Tanfidiyah, wilayah Bali dan cabang Badung, terutama yang barusan dilantik, saya doakan burung gelatik makan bawang. Ya, bukan burung gelatik pergi ke kasur. Kalau burung gelatik makan bawang habis dilantik terus berjuang. Nah, kalau burung gelatik pergi ke kasur habis dilantik terus tidur. Bapak Bupati yang kita cintai, Bapak Giri Preste, yang saya sangat berterima kasih karena sebelum saya kesini saya dikasih oleh-oleh burung sama Pak Giri. Ya, burung yang katanya tidak boleh keluar dari Bali, saya dikasih burung jalak Bali. Terima kasih. Dan sekarang sudah kawin. Ya, sudah kawin, doakan dan beranak. Jadi ada persilangan Jawa Bali nanti. Seluruh jajaran SKPD Badung, Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Gubernur yang mewakili, seluruh jajaran TNI Polri,
hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita kerawuhan pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau Kiai Haji Marsudi Syuhud yang kita cintai bersama-sama, yang Munas NU di pondoknya menghasilkan sesuatu yang insya Allah menjadi bekal masyarakat Bali untuk hidup bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa? NU ini berat, NU itu tidak mudah, karena NU itu punya nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu namanya aja berat, karena ulama itu adalah ujung tombak agama yang berada dalam waktu dan tempat yang berbeda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu berat. Kenapa? Karena ulama ini ngomong orang yang hari ini, orang yang semakin jauh dari Rasulullah. Berat. Ibarat sungai, kita ini muara. Generasi terbaik Rasulullah itu para sahabat. Ini generasi terbaik, bahkan dikatakan sebutir debu bekas telapak kaki sahabat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kelas muridnya Rasulullah, yang di sana bukan yang di sini, yang hidungnya mancung, bukan yang pesek-pesek begitu. Yang disebut sahabat itu murid-murid Rasul pertama. Makanya sering-sering kita kalau mengaji memberikan contoh para sahabat, tapi sebagai seorang ulama jangan memaksakan, karena yang dihadapi ulama bukan sahabat. Jangan terus mengatakan mari kita contoh keluarga Rasulullah seperti Siti Khadijah. Istri kita itu bukan Khadijah, namanya Ngatiem. Dan suaminya Pak Ijo, bukan Rasulullah. Ini yang kadang kita lupa, bahwa kita ini hidup di generasinya para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sahabat Ali ini murid Rasulullah. Kalau sholat itu dipanah kakinya, ini tidak kerasa. Ini kelas murid Rasulullah, panah kakinya nggak kerasa. Kalau muridnya ulama di Bali, jangankan dipanah, denger kentut ketawa gitu. Ini kelas kita. Lah ulama itu bertanggung jawab gini. Ada sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini sahabat diutus Rasulullah untuk menyampaikan pesan menembus kota Madinah. Saking kencengnya naik kuda, tanpa sengaja ketemu dengan perempuan mandi, dan perempuan ini telanjang. Begitu lihat perempuan telanjang, saking kagetnya, matanya terpejam, lupa pegang kendali kuda, jatuh. Saking kagetnya telah melihat hak yang bukan haknya. Habis itu bersumpah, ya Allah, aku gak akan membuka mataku sampai aku mati. Nah ini sahabat Rasulullah, murid Rasulullah, murid ulama Bali. Jangankan merem, ada gedeknya di bolong. Ini kelas kita. Makanya nggak mudah kita ini jadi ulama, ini jauh yang kita. Makanya ibarat sungai itu ada hulu, ada muara. Kita ini orang muara.
Sungai kalau di hulu bersih, kalau sampai muara campur-campur bangkai kucing, bangkai apa. Makanya ulama harus sabar. Yang hadir di sini muridnya ulama. Ada yang ngaji, tapi ada yang sehabis ngaji bandar dadu, ada. Ada yang kalau ngaji semangat, lihat pulang dari sini lihat bokongnya tulis wow. Adalah ini berat muridnya. Jadi penjenengan ini yang dimong ini muridnya ulama, kelasnya orang Bali yang sudah jauh dari Rasul. Artinya kelasnya ini sudah kelas buntut, sudah kelas ekor, dekat sudah. Makanya penjenengan harus punya kesabaran yang luar biasa menjadi pengurus NU ketika mengemban misi membawa ajaran Rasulullah. Yang sabar ya, jangan kemudian dikit-dikit haram ya, yang sabar. Iya, makanya Rasulullah kasih jalan ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, wal jamaahnya ini wal jamaahnya ulama. Diajar ngaji wal jamaah Bali susah. Saya sudah berkali-kali ngajar orang Bali itu, kalau baca Quran sulit sekali. Suruh bilang sirotol itu keluarnya sirotol ladina anamta makedum ya meledol, ini tuh lidah Bali tak tentu, itu nggak bisa begitu. Iya Pak Giri Prasta Pak Giri Prasta ya gitu. Loh, saya punya nggak tahu, tak ajak nggak tahu. Tadi ada itu santri Bali saya itu, kalau ngaji sak rumah ketawa. Alif fathah, alif kasro'i, alif dhamma'u, a i u, ba fathah ba, ba kasrobi, ba dhammabu, babibu. Begitu tak penata, tak kasroti, tak nematu. Tadi itu Bali. Makanya ini bekal dasar. Jadi bekal dasar bahwa yang kita hadapi ini adalah orang yang semakin jauh dari sumber. Jauh sekali dari sumber. Dan orang yang jauh dari sumber ini jangan terlalu banyak kemudian kita ini, apa istilah sekarang ini, memurnikan. Kita murnikan. Kita pegang aja dawuh Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Jadi ngerti doa itu baik, karena khairan di situ nakiroh. Khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, manusia itu nggak sempurna, maka nggak mungkin kebaikan manusia bisa sempurna berdiri sendiri tanpa yang lain. Ini tak kasih contoh, kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Dah, ini pengajian dan pelantikan ini baik nggak? Baik. Yang hadir baik nggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya saya. Pak Bupati kalah baik sama saya. Pak Bupati di situ kok, saya di sini dong. Bukti orang baik itu dikasih kursi. Itu kalau berbicara tentang baik, Kiai Marsudi tadi disuruh berdiri di situ. Saya disuruh duduk karena orang baik, kan? Bajunya putih-putih kayak Pak Presiden. Nah, ya Pak, orang baik. Loh, dilihat semua orang baik, kasih mic. Pak Bupati tadi dikasih mic, dikasih waktu sambutan, jangan terlalu panjang gitu. Loh, tapi kalau berbicara ini baik, ini saya yang baik.
paling baik udah deh, nggak usah protes sampean. Tapi kebaikan yang terlihat di depan sampean saya ini nggak bisa terus kemudian saya mengatakan yang paling baik. Lah kenapa? Saya terlihat baik karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, apa saya kelihatan baik? Ya enggak. Nah kalau sudah gitu baik mana? Saya apa panitia? Panitia. Nah panitia. Ini baru 2 sudah ribut. Iya, padahal panitia itu menyelenggarakan ini atas izin dan permintaan Pak Giri Prasetyo, Bupati Badung. Nggak bisa ngeyel sampean. Kok saya tahu dari awal. Tuh, kok yang minta waktu itu Pak Bupati, bukan panitia. Loh, kalau sudah kayak gitu, baikan mana? Apa panitia apa Pak Bupati? Loh kan udah ribut kan? Nah terus sekarang dengan saya baik mana? Kan ada. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Jangan sekali-sekali orang baik mengatakan baik. Itu baru 2, baru 3 udah ribut itu. Itu 3 hari nggak akan selesai itu. Kecuali Pak Bupati ngalah. Ya udah deh Gus, saya ngalah, tak kasih burung lagi. Burung ngalah. Itu baru berhenti. Itu nggak akan ribut lagi. Nah itu baru 3 coba. Ini baik, ini baru 3. Itu sudah nggak akan pernah selesai. Bisa terjadi pertumpahan darah itu. Nah kebaikan 3 ini akan jadi masalah kalau kemudian yang sini berdiri semua. Kami yang baik. Kenapa? Karena kami mau hadir dan duduk di lapangan. Kalau kami nggak datang, penjenengan bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Coba nggak ada masalah. Loh, itu baru di sini. Ini bisa disebut cek sound karena ini nggak ada. Nah, ya. Lah sudah di situ ribut karena nggak ada. Nah, ada yang komplain lagi. Yang gelar tikar. Kami yang baik karena kami gelar tikar. Coba kalau nggak gelar tikar, pantat bapak anyep bisa masuk angin. Padahal dia sendiri yang gelar tikar mungkin nggak sholat asar tadi. Jangan sekali-sekali. Makanya kita ini zaman akhir, nggak bisa lagi terus kemudian mengaku yang terbaik karena ketergantungan manusia. Ini hari akhir semakin saling tergantung. Ributnya orang, siapa yang paling ribut hari ini? Pendukung calon Persib. Udah deh yang paling ribut itu. Tapi keributan mereka dua-duanya menggunakan Facebook. Menggunakan Facebook. Jadi yang pro 01, pro 02 semakin ribut. Yang diuntungkan Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Loh, susah makanya. Ini pengajian indah. Kenapa? Yang bikin mic siapa? Orang Jepang. Kalau nggak ada orang Jepang yang bikin mic, mau bongkok saya. Saya sudah nggak bisa. Nah ini kan kiai-kiai jadi indah. Ini pakai kalung serban. Kainnya yang buat Cina. Itu Cina. Nggak bisa. Terus kemudian kita mengatakan yang terbaik. Nggak bisa. Kalian pergi haji, kurang baik apa? Haji ini ibadah yang mahal dan baik, menyita waktu. Tapi kalian pergi haji karena ada barokah yang diberikan Allah, akal kepada orang Yahudi, sehingga orang Yahudi mampu bikin pesawat. Kalau pesawat nggak ada, kita mungkin menggunakan manual pergi haji dengan perahu atau getek atau ngelangi. Karena Pak Habib disuruh bikin pesawat nggak jadi, karena namanya tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Lah ini loh, makanya ulama itu kalau bikin hukum nggak sembarangan. Karena ulama itu
Kalau dalam ilmu Al-Quran jelas innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut pada Allah. Yakhsyallah inilah kontrolnya ulama. Nah sekarang banyak sekali ulama-ulama yang muncul tidak punya mas'ul yakhsyallah, karena tidak berangkat dari pesantren, tidak berangkat dari cara pendidikan yang disiapkan oleh NU. Orang bisa pinter, apalagi ini milenial. Orang bisa pinter tanpa harus melalui proses pendidikan ulama. Yang penting rajin download, rajin share it. Kenapa? Karena sekarang muncul ulama yang luar biasa hebat, mengalahkan seluruh ulama dunia. Namanya Syekhul Googli. Loh, Syekhul Googli itu jalan ke WC tahu. Jangan sembrono sama dengan kiai baru yang namanya Syekhul Googli. Dan itu pun tidak hanya terjadi di kita, kayaknya pendeta juga banyak yang istirahat karena minta petunjuk Google kayaknya. Sama saja, ini terjadi di semua karena kita ini orang milenial. Milenial adalah zaman yang tidak pernah dibayangkan 20 tahun yang lalu. Nggak kebayang. Ini milenial. 20 tahun yang lalu saya dan Pak Giri ini seumuran. Pengen lihat gajah Afrika, kita mesti nunggu siaran flora dan fauna. Udah gitu kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Oh, dan Pak Harmoko ini orang yang seumur-umur nggak akan pernah bisa salah, karena setiap ngomong atas petunjuk Bapak Presiden atau Pak Murdiono. Kalau ngomong nggak bisa keliru, ngerimnya lama kok ini. Sekarang milenial, orang bisa melihat langsung tanpa harus menunggu, tinggal pegang handphone ini. Kucing Afrika keluar. Jalak Bali kawin keluar itu. Itu di sini udah di sini semua. Temu cemplung gotan lengkap. Dulu ini milenial. Jadi orang bisa belajar langsung dari sini, cepatnya luar biasa. Dulu saya dan Pak Bupati kalau jatuh cinta, apalagi Yai Marsudi, lebih kuno lagi beliau ini. Manusia zaman all. Kita ini dikit-dikit masih kebagian zaman now. Makanya kita ini kiai zaman now. Kalau beliau kiai zaman all. Itu kita kalau jatuh cinta susah Pak Bupati ya dulu. Susah, apalagi kalau terpisah, mesti beli kertas warnanya pink yang baunya harum untuk kita tulis itu. Wah, Pak Giri ini jago ini. Kalau saya tahu, saya ngobrol 2 jam sama beliau penuh syair dan sayap itu. Pasti kalau nulis surat jago. Mana perempuan yang gak kelepek-kelepek ya. Iya, kelepek-kelepek. Tapi yang takluk hanya satu. Yang lain nggak ada yang takluk sama Pak Bupati, makanya cuma 1. Cuma 1. Iya, kita kirim, tulis dulu, cari pen, jangan sampai pennya ini blebor-blebor, harus pen Stadler. Dek, padamu yang jauh di sana. Aku malam hari ini tidak bisa tidur sayangku. Aku merindukanmu. Setiap kilatan cahaya, aku seperti melihat kilatan matamu. Bahkan setiap genangan seperti aku lihat genangan air matamu. Aku benar-benar rindu. Tapi karena jarak dan waktu, kupaksa tulislah sajak rindu untukmu. Aku nggak tahu dan aku nggak yakin kapan kita akan ketemu. Tapi malam hari ini kerinduanku serasa satu, karena aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Oh. Terus kita kirim usil seminggu. Oh, airmail. Oh, ini lebih all ini. Airmail. Itu dulu
kita kerasa betul betapa tidak enaknya, betapa sakitnya rindu. Seminggu gak ada jawaban, kita tunggu capek. Setiap ada Pak Pos mana gitu. Makanya dulu ada lagu Pak Pos, halo Pak Pos, ada. Oh itu memang Pak Pos itu berguna dulu. Nah, pakai sepeda kling gitu kan. Lama-lama pakai Win. Motor yang nggak pernah macet itu pakai Win. Rindu kita. Sekarang mana ada. Dulu kita rindu itu berat, makanya jangan rindu. Rindu itu berat. Nah sekarang orang kalau kangen tinggal menceng gini foto, langsung dikirim, bawahnya tulisi mah. Wah itu anak milenial itu. Makanya dunia yang serba cepat, bahkan belajar agama pun menjadi cepat. Tinggal hadis apa. Sementara ulama dengan kurikulum yakhsyallah yang masih dimiliki pesantren harus duduk. Udah gitu kadang ditempeling. Udah gitu mau ngaji nimba. Kadang udah ngantuk kiainya datang ijenti. Itu kan cara pesantren yang membuat ada karakter yang terbentuk sebelum orang dikasih ilmu. Lah sekarang mau sabar bagaimana? Nggak ada. Kalau di pondok masih sabar, duduk ya kadang Allah Akbar. Yang lain sudah bangun, dia masih nyungsep ruko. Makanya dulu itu kalau kita di pondok, ada saya punya teman itu sekti betul, senengannya tidur di atas sajadah. Iya, tidur pakaian lengkap di atas sajadah. Begitu kiai sholat langsung at-tahiyatul. Wih, itu gak pernah kena takzir, gak pernah ketangkep, karena selalu at-tahiyat. Lama-lama kita yang ditempilingi itu kan jengkel, ditenono awas kamu. Begitu dia tidur tak ambil sarungnya. Begitu diambil sarungnya dia nggak sadar loh tidur. Begitu sarungnya nggak ada, sholat at-tahiyat. Ya khusyuk at-tahiyat kayak sholat, padahal dia nggak pakai sarung. Wah itu lu proses itu yang akhirnya digoda sama temen. Ya Allah, itu kalau nggak di pondok nggak ada kayak gitu. Nah itulah yang membentuk karakter innama yakhsyallah min ibadil. Ulama akhirnya rindu, kangen, pengen pulang, mau beling nggak boleh. Kita lihat film itu Pak Giri Prasta. Dulu ada film yang paling terkenal, Ghost. Iya, Demi Moore. Rambutnya pendek gitu. Itu waktu masih di gedung Biskop. Begitu sampai di lapangan deket pondok sudah gondrong. Saking lamanya. Film Jet Li botak itu sudah ada rambutnya karena saking lamanya film itu. Itu digondol. Klik gitu. Siang-siang pergi kita ke kebun orang gitu karena lapar. Nyuri juwet. 40 orang satu pohon habis, dikejar sama yang punya. Nyuri enggak, tapi orangnya pinter. Yai, suruh melet. Lama kan duit kan hijau semua, begitu melet. No, itu kita di pondok, ya Allah, nyari ikan, umpan nggak ada ini Pak Bupati. Itu nya dijadikan umpan digelinting gini. Ya Allah, itulah, nah itu generasi kita waktu pondok. Ya Allah, makanya anto kadang ada jadilah pondok di pondok tempat bantuan WC miring gitu. WC miring, kotaknya 100. Pakai air dari atas disemprot itu, tadi banyu itu miring gitu. Kotak. Jadi orang cuman gini aja ngising airnya ke bawah. Itu dari atas kita ambil sendal kita kasih tusukan lidi ke atas itu. Jadi kita kintirkan kan gesek pantat shit. Itu sampai bawah. Nah itu kalau di pondok. Jadi kita waktu itu belajar ngaji susahnya, keliru dikit, tempiling.
fa'ala yaqulu ba'dan wa maf'alan, keliru pak gitu. Makanya ketika kafara yukafiru ya kufron ya salah. Wong ini gak pernah ngalami gitu. Ini coba berat dari pondok itu. Makanya ketika kemudian menjadi dapat ilmu, kontrolnya dari sini. Orang milenial nggak ada, ngaji nggak ada gurunya, sambil bisa download, share it. Makanya banyak sekali orang sekarang ini ulama-ulama nggak mengalami proses itu, maka ulamanya nakiro. Ulama nakiro itu nggak punya mas'ul, alim tapi tidak punya mas'ul. Makanya orang-orang seperti ini kalau bikin hukum nggak komprehensif, nggak integrated. Kalau dalam bahasa hukum ilmiah ini nggak integrated. Bagus di muka, rusak di belakang, karena nggak komprehensif. Kalau ulama yang mas'ulnya yakshallah masih benar, nggak bisa. Kalau sudah jadi mubtada, ya mubtada beneran, wong makrifat. Nah yang mubtadanya nakiroh ini khobarnya muqaddam, percaya huwa. Makanya banyak sekali sekarang hukum-hukum nggak komprehensif. Ulama, kenapa kalau bikin hukum begitu hati-hati? Karena bagaimana depan dan belakang ini selamat semua. Contoh ibu-ibu ini. Sekarang ibu-ibu ini banyak yang keliru memahami ulama. Misalnya, yang lain ini trennya mengharamkan rokok. Rokok haram, indahnya luar biasa, manusianya jadi bersih. Iya. Dan ibu-ibu pasti suka dengan rokok haram, karena semua ibu-ibu pasti nggak suka kalau suaminya merokok. Nggak suka beneran? Nggak suka. Istri saya itu cerewetnya luar biasa. Sehari bisa marah 100 kali gara-gara saya ngerokok. Kalau saya nggak mandi nggak apa-apa, karena setiap mau mandi diajak itu mandi lagi nggak mau saya. Masa mandi sehari 8 kali? Wah nggak mau. Iya, mandinya sekali, itunya yang 8 kali nggak apa-apa. Enggak itu. Ini yang kadang orang ini. Makanya sekarang ibu-ibu di kota-kota, wah Kiai NU nggak mau ngaramkan rokok karena kiainya perokok semua. Bukan. Rokok itu tidak ada hukumnya karena asap. Karena asap nggak ada hukumnya. Ya kalau kamu mau ngerokok, ngerokoklah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat dengan jernih, akan diambil mukanya. Begitu rokok ini bersih, baik, dan menyebabkan penyakit, maka diharamkan. Dia lupa bahwa daging kambing itu ya bagus bagi pengantin baru, tapi bagi orang yang sudah jantungan, asam urat, ya sudah nggak bagus. Tapi apakah kemudian rokok daging harus diharamkan? Ya nggak juga. Makanya kiai hati-hati. Karena rokok kalau diharamkan akan jatuh hukum lanjutannya. 174 triliun diambil oleh APBN untuk apa? Untuk cukai negara. Nah kalau rokoknya haram, masuk cukainya haram. Diambil negara, APBN-nya haram. Nah kalau APBN-nya haram untuk bangun jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nah ini makanya kiai jangan diolok, ya tahu karena hukumnya panjang ini. Makanya kalau kiai ditanya kenapa kamu kok nggak ngerokok, saya kalau ngerokok pusing kiai, makro. Kenapa kamu ngerokok? Oh kalau nggak ngerokok pusing kiai, wajib. Gitu aja. Lu jadi, doh ini contoh. Kita dari dulu membicarakan bank itu haram. Udah dari dulu, yang mendirikan bank pertama kali itu memang unsurnya riba. Dan penguasa sistem perbankan dunia adalah satu keluarga namanya Rothschild Rockefeller, pemilik bank devisa New York yang dipakai oleh Amerika untuk menghidupkan Amerika yang berpusat di Wall Street,
Amerika. Loh. Wes. Tapi ini termasuk sesuatu yang nggak bisa dihindari oleh manusia zaman akhir. Manusia zaman akhir nggak bisa menghindari itu. Kenapa? Manusia zaman akhir ini pakai uang. Seluruh uang itu cetakan bank. Bank itu yang ngeluarin uang. Kalau banknya kamu haramkan, jangan pakai uangnya dong. Ayo, masa kamu haramkan babinya, kamu makan. Ayo. Loh ini konsekuensinya. Loh makanya, nah banknya haram, seluruh produk turunannya haram. Quran yang kita baca haram. Kenapa? Karena percetakan Quran sebelum dibeli negara, duitnya pinjem bank dulu. Baru nanti setelah dibeli negara, duitnya ditutup, dipakai untuk nutupi pinjem bank itu. Loh, pergi haji, mau bawa duit sekoper kamu. Kita terus, Pak Pilot ini ongkos naik haji saya. Ya nggak bisa, pakai bank. Makanya saya sarankan kalau ada orang mengatakan bank haram, kita datang ke tempat dia, kita hutang padanya. Udah gitu aja, gampang. Maaf Ustaz, kita pinjam berapa? 2 miliar. Lu jangan ke saya, lah banknya haram. Sama, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari oleh umat. Gambar. Ini kan sekarang orang ribut patung haram. Dulu memang patung itu alatnya iblis. Ya, patung itu untuk sesembahan. Tapi sekarang kan sudah berhenti. Patung itu karya seni yang luar biasa. Ini karya seni. Yang punya patung aja pusing, itu kok bisa bagus begini ya. Apalagi kalau di Bali, ini gimana cara buatnya ini kok bisa. Saya selfie di depannya, gitu kan. Makanya sambil gitu. Lah iya. Loh. Terus sekarang gambar itu semuanya haram. Ini kalau versi Islam, anu Pak Bupati. Foto itu nggak ada halal-halalnya sama sekali. Wong itu gambar. Tapi ini manusia zaman akhir, kemana-mana harus pakai KTP, pakai paspor. Terus sampean mau pakai paspor menghilang gitu aja. Jadi sesuatu. Makanya kiai itu kalau bikin hukum itu hati-hatinya luar biasa, karena hukum itu punya konsekuensi dan punya tanggung jawab yang panjang. Nah, makanya dulu ketika Ahok jadi ribut di Jakarta, Ahok haram karena Ahok kafir. Orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin, menjadi imam, diputuskan mutlak. Ya kiai yang mikir. Lah terus kalau gubernur di Kalimantan, apa di Irian, itu mana ada gubernur yang Islam? Nah terus umat Islam nggak boleh ikut pemilu di situ. Pikirin juga. Berarti orang Islam nggak boleh mirip Pak Giri Praste. Loh kan gitu, karena Pak Giri Praste Hindu. Loh ini kan di sana bisa, di sini nggak bisa. Tidak semua kemudian berlaku semua sama. Lah kalau kemudian sopir bis juga pemimpin juga. Apa tanya, kamu agamamu apa Pak sopir ya? Pak pilot. Lah itu maka NU itu kalau bikin hukum hati-hatinya luar biasa karena konsekuensinya berat. Nah inilah. Lah ini ulama. Makanya ketika para ulama dulu bawa Islam ke Indonesia, konsekuensinya juga berat. Kenapa? Lah ketemu orang Hindu. Para wali itu bawa Islam itu ketemunya bukan orang, kalau Nabi di sana ketemu orang Nasrani dan Yahudi. Yahudi disebut ahlul kitab, Nasrani disebut ahlul kitab. Bahkan ketika terjadi kesepakatan Madinah bainal muslimin wal mu'minin. Lah di sini ketemu dengan orang Hindu waktu itu. Ini negeri Hindu dulu, Majapahit, kuat-kuatnya Majapahit. Kita nggak kebayang waktu itu beratnya kayak apa. Ketemu dengan peradaban Hindu yang sangat hebat. Majapahit penguasa 2/3 dunia. Bahkan satu provinsi di Kalimantan, di Sulawesi, di Korea Selatan, namanya Kimhai, yang buka hutan itu orang dari Majapahit, namanya Surowareng. Kan nggak mungkin orang Korea Selatan namanya Surowareng.
Pasti Kim apa siapa gitu. Betapa susahnya. Coba. Lu wali-wali ini melihat situasi seperti ini berat. Kita udah ketemu dengan peradaban. Contohnya aja kita ini bangsa yang memang dari semenjak dulu sudah bangsa hebat, menaklukkan Mongolia. Coba. Bangsa yang beraneka macam kayak kita ini. Pinter-pinter bangun candi segede itu. Loh. Sementara orang sini kayak candi endeng Borobudur segede itu, sampean bikin masjid aja nggak jadi. Candi segede itu loh di Jawa sana, Prambanan dengan diukir seperti itu. Bangsa yang sudah dari dulu maju. Arab aja punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kita punya alat musik gamelan waktu itu sampai hari ini, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Oh ya, tidak main-main. Omong kita ini udah musing ke kepala kok. Orang Arab bilang rus, orang Inggris rice. Orang kita masih di sawah, padi. Kalau sudah panen namanya gabah. Digiling beras, patah-patah menir, dibuntel daun lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lepat, nggak dibuntel sego nasi, bawa buntel cecek siji upo, butir nasi, diublek-ublek bubur. Ya pantatnya gosong intip. Nggak kemakan karak, kita lengkap. Nah, makanya bangsa ini bangsa yang paling beraneka macam, nggak usah kita kaget. Makanannya paling banyak, mulai dari nasi, jagung, banyaknya luar biasa. Hantunya juga paling banyak. Coba ensiklopedia hantu kita, paling banyak kita. Orang Arab jin, iblis. Orang Eropa Casper. Ya toh, Dracula. Orang Cina vampir. Sini mulai jerangkong, genderuwo, kuntilanak, pocong, malampir, gerandong. Wah, banyak, apalagi kalau di Bali kayaknya lebih banyak ya begini. Banyak, wow, kita paling banyak kita ini, nama apanya, manusianya paling banyak. Nah ini ketemu dengan kita. Untuk ukuran sebuah bangsa yang sudah selesai, agama baru datang, ketemu dengan agama yang sudah menyelesaikan keributan antar agama. Loh, yang dulu paling ribut sebelum Islam, sekarang ada Hizbut Tahrir, ada teroris. Yang paling ribut dulu itu orang Hindu. Pak Giri, iya, 820 Wangsa Sanjaya itu punya anak namanya Garung. Garung itu pindah agama Buddha. Habis itu kerasnya luar biasa, bangun wangsa baru namanya Shailendra. Akhirnya dia kuat. Garung ini bergelar Semaratungga. Yang Hindu digebuki. Sampai akhirnya perang Hindu-Buddha di Jawa itu kerajaan Mataram mandek karena perang. Sampai calon raja Sanjaya namanya Panukuh ini nggak mau jadi raja, takut perang sama saudaranya itu, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah si Garung semakin keras, Semaratungga ini akhirnya menang perang Shailendra. Karena menang perang ingin bangun tempat ibadah, tapi begitu mau bangun tempat ibadah nggak punya arsitek, wong bodoh semua, ribut aja. Akhirnya cari arsitek, ketemu si Gunadarma yang Hindu ini yang ahli arsitek, maka dimintalah untuk menjadi arsitek bangun candi Buddha. Maka candi Buddha yang paling besar dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah sebuah candi namanya Sambara Budura, yang akhirnya dikenal dengan nama Borobudur. Makanya ada candi Buddha modelnya Hindu. Itu modelnya Hindu. Nah,
Setelah jadi, si Garung ini Semaratungga bermasalah. Kenapa? Karena punya anak yang satu-satunya namanya Pramodawardhani. Anak Raja Buddha fanatik jatuh cinta sama orang Hindu. Namanya Resi Gunadarma itu, bukan Pak Giri. Ini bukan Pak Giri. Ini reinkarnasinya. Jatuh cinta sama orang Hindu. Bapaknya pusing luar biasa. Tapi kalau aku nggak dinikahkan sama itu, mati aja aku, Pak. Akhirnya mau nggak mau, makanya jangan ribut 0102 keterlaluan, nanti anakmu jatuh cinta, kamu pusing nanti. Yang menang aja. Pokoknya kita coba Rois Am maju. Kita maju, urusan kalah urusan nomor 2, yang penting maju dulu. Loh ya ini deh. Loh, yang penting dicoba. Wong Gus Dur pernah jadi presiden kok. Masa Rois Am ini nggak bisa? Ya pokoknya coba aja, nggak usah takut. Pokoknya kita coba. Yang penting maju, kita coba. Urusan kalah urusan nomor 2 nanti aja. Pikir belakang. Pikir belakang maksudnya pikir belakang. Dah, nanti itu nanti lain. Jangan ribut. Ini orang Hindu nikah. Kepala ya wis gimana, anak satu-satunya. Akhirnya dinikahkanlah anaknya Garung atau Semaratungga nama Pramodawardhani dengan Resi Gunadarma. Terjadilah pernikahan kembali antara Hindu dan Buddha. Akhirnya apa? Garung meninggal. Akhirnya Panukuh suaminya si Pramodawardhani jadi raja di kerajaan Buddha. Gelarnya Rakai Pikatan. Nah setelah itu baru kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan. Yang mengusulkan namanya Resi Kumbayoni. Pembangunannya diawasi oleh anak Pikatan namanya Lokapala. Bangunlah Buddha dan bangunlah Hindu bersatu setelah itu. Makanya kemudian ketika ketika Sailendra ini punya keturunan namanya Balaputra Dewa, pindah ke Palembang jadi raja di Palembang, gak ribut masalah agama, maka Palembang menjadi besar. Wangsa Isana pindah ke timur jadi cikal bakal kerajaan di Jawa Timur, tidak lagi ribut masalah agama. Zamannya Sindok. Airlangga tidak ribut masalah agama. Tumbuh Kertajaya di Kadiri 1222 bentrok dengan Ken Arok. Ken Arok mendirikan Singosari, punya Raja Kertanegara, jadi besar karena gak ribut masalah agama. Gitu loh. Jadi situ agama ketemu. Nah begitu zaman Majapahit ini semakin besar kekuasaannya, maka kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan besar. Kalau politik belajar negara kertagama, hidup bersama belajar Sutasoma, diajarkan sebuah slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu rukun di bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Makanya ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, sudah tinggal menempati ruang saling mengerti antar agama di Indonesia. Makanya kalau ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga masjid, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini sudah jadi nenek moyang kita ini sudah jadi bangsa ini, bukan bangsa 45. Sudah dari dulu sudah jadi negara, jadi bangsa. Itu apalagi para wali ketika ketemu Hindu apa nggak pusing coba? Kalau ketemu Nasrani di sana, di sini ketemu Hindu. Lah Islam sama Hindu itu ada kesamaan simbol ini. Makanya para wali ketika datang pusing juga, simbolnya kok sama. Di sini candi batu, di sana Ka'bah tumpuan batu. Di sini pakai air suci, di sana Zam-Zam. Di sini Linggayoni, di sana Jabal Rahmah. Di sini perjalanan suci pakai kain selempang warna kuning, di sana warnanya putih, muter juga. Selesai beribadah urusannya sama-sama rambut. Yang sini digondol, yang sana tahallul.
Ini kan pusing. Makanya awal-awal para wali kamu nggak usah ke sana dulu, nanti kamu nggak paham malah konslet. Maka tidak pergi haji. Pergi hajinya kemana? Ke masjidnya masing-masing 41 kali sholat Jumat, jangan turun. Makanya dulu satu-satunya masjid ada di Jawa, di Gunung Merapi, tempat Syekh Jumadil Kubro. Maka ada keyakinan pergi haji itu ke Gunung Merapi. Ini yang asli sana. Nah di situ itu kalau orang lihat juga mikir, Pak. Di dalam Islam ini ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri Siti Saroh. Di orang Eropa dikenal dengan Abraham, istrinya Sarah. Di Bali dikenal dengan Brahma, istrinya Saraswati. Sarah juga. Terus ini gimana coba? Ini butuh pembelajaran, butuh saling mengerti bahwa ada titik singgung bersama. Mungkin hari ini berpisah, tapi pada masa lalu adalah sama. Seperti manusia, dulu semuanya sama. Nabi Adam dan Hawa sama, gede-gede, 50 meter, 60 dirok. Besar, enggak segede gini, enggak, ini kecil lah ini. Dulunya sama. Kan gitu. Nah Nabi Adam dan Siti Hawa itu ketemu setelah turun dari langit itu pisah 200 tahun penuh kerinduan. Rindunya luar biasa. Saya nggak kebayang Nabi Adam Siti Hawa dipisah kok 200 tahun. Saya 6 jam aja kadang rindunya luar biasa. Saya ini jarang pulang. Ini sudah seminggu lebih saya belum pulang. Saya belum ketemu istri saya. Kalau ada yang nanya, Gus, wong jarang pulang kok bisa punya anak? Tahun Len. Tahun Len. Anaknya gimana? Anaknya download. Ini rindu, ini kisah ya, kisah. Lah, Nabi Adam ini rindu. Kemana? Makanya jangan heran, Nabi Adam manusia pertama diutus ke dunia. Ini diuji rindu. Nah ada yang mengatakan tuh setelah itu pindah ke India. Makanya dia itu gagah Sahrukan, Amitabh Bachchan. Nah kalau yang ini nggak tahu ini. Oh kecil-kecil pesek-pesek. Nah dicari penuh kerinduan. Nabi Adam jalan kemana nyari Siti Hawa. Makanya manusia keturunan Adam di dunia tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Rindu itu berat. Sakit gigi cabut sembuh, udunen suntik paras sembuh. Tapi kalau rindu, makan nggak enak, minum nggak enak, jalan-jalan juga nggak enak. Lihat apa saja seperti lihat wajahnya. Nah itu kan rindu. Makanya ada istilah, kau tikam di sana, berdarah di sini. Bu itu kan orang rindu itu kan begitu. Entah di mana seperti apa yang sini. Oh, aku rindu kekasih, yayangku. Nah, aku udah dicari itu. Makanya ada kisah berkeliling dunia mencari cinta. Makanya orang kalau mencari cinta ya keliling. Itu kayak Pak Giri waktu muda. Terus ketemu, wah lihat di Hawa. Tiba-tiba Siti Hawa jawab 200 tahun. Mas Adam, beli. Iya, beli. Oh, Hawa. Nangis Siti Hawa lari, Nabi Adam lari mengejar Siti Hawa. Nabi Adam, Hawa jangan turun. Hawa, kamu di situ jangan turun. Kenapa Mas? Aku rindu. Jangan. Kamu tetap di situ. Karena kalau kamu turun, nanti dicontoh anak cucu kita. Ada perempuan ngejar laki-laki. Kamu di situ. Maka sampai sekarang nggak pantas ya perempuan ngejar laki-laki ya. Ya itu. Lari ngejar. Hamko hamisi cilal. Wah, akhirnya begitu ketemu Teleta, habis berpelukan. Lah peristiwa itu ditandai pertemuan laki-laki dan perempuan, dikasih tugu besar namanya Jabal Rahmah, yang mungkin di dalam tradisi Bali dulu dikenal dengan Lingga Yoni, simbol laki-laki dan simbol perempuan.
Perempuannya berbentuk tugu. Karena laki-laki itu bentuknya kayak tugu. Iyalah. Masa gini kan enggak lah. Gini enggak. Gini laki-laki itu gini. Laki-laki itu tugu tegak begini, bukan gini ya. Masuk. Iya kan? Ini persoalan tugu cinta. Tugu cinta itu tegak begini. Ini enggak apa begini enggak. Tugu cinta ya. Inilah. Ini bukan hoa. Ini kita bicara tentang Jabal Rahmah. Yang kemudian dari situ makanya kaum muslimin selalu diingatkan tengok ke sana. Haji, umrah, tengok sana. Karena sesungguhnya manusia itu berasal dari situ. Dari situ. Kemudian berpindah-pindah. Ada yang tetap di Arab. Dari situ ada yang pindah ke Eropa. Ada yang pindah Afrika. Ada yang pindah Cina. Ada yang pindah ke Indonesia. Cuman setelah pindah berubah. Yang di Arab cantik ganteng. Yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit. Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Lah yang pindah sini kecil-kecil becek-becek kayak begini. Minimalis, udah gak ada yang tahu. Ini Allah yang ngatur. Iya, kecil-kecil begini. Kenapa? Ya nggak ngerti. Kira-kira saja ya, sama-sama gak ada dalilnya. Tapi jangan dipercaya, ini kamakola kiro-kiro. Yang Arab cantik ganteng karena gak ada air. Makanya dibikin cantik ganteng, biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek gini nggak mandi jelek. Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah. Ini kenapa? Sana ada musim dingin, min 20, min 30 selama 4 bulan. Kalau dibikin kecil gini, ya mati kedinginan. Makanya dibikin besar. Lah ini Allah cuma mengatakan waja'alnakum syu'auban wa qabaila lita'arafu. Kamu bikin berbeda-beda agar saling pengertian. Diminta pengertian aja. Makanya nggak usah mimpi jadi orang Eropa. Karena orang Eropa nggak enak. Kalau musim dingin tidak ada matahari, sinar ultraviolet hilang. Sehingga kulitnya berubah, kehilangan pigmen, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin lari ke Bali, berjemur di Kuta, gini. Di situ cuma pakai BH, cuma pakai ini, itu berjemur mas ya. Saudara-saudaraku semua itu berjemur, bukan porno. Sampean aja yang ngeres. Itu berjemur. Karena di sana tidak ada matahari, maka ke sini berjemur. Itu biayanya besar. Bekas tali yang jadi hitam, bekas cawet yang jadi hitam, nanti pulang ke Eropa, tunjukkan ke tetangganya, aku punya uang, aku habis berlibur, aku bukan orang miskin, aku kaum borjuis. Bisa. Lah kalau di sini kena matahari sembunyikan, gitu malah. Makanya orang sana kalau lagi muncul matahari, lihat matahari terbit, matahari terbenam, lihat matahari terbenam. Lah sampean ngapain ikut-ikut matahari terbit terbenam? Wong jam 11 siang buka jendela ketemu matahari. Kalau mau pacaran aja, nggak usah pakai alasan sunset dan sunrise. Ini bangsa yang berbeda. Lah ya, orang Eropa kalau musim dingin mana ada matahari? Nggak ada, seluruh sungainya mengering. Makanya kalau musim panas ngawetkan ikan namanya sarden. Untuk makan musim dingin. Lah sampean ngapain ikut makan sarden? Ikan di sungai Bali banyak sekali, laut melimpah ikannya, nggak ketemu ikan kodok juga banyak. Ini Indonesia, musim dingin di Eropa nggak ada daun, seluruh daunnya rontok karena kena musim gugur. Sehingga di bulan Desember tidak ada satupun daun yang nyantol selain daun cemara. Makanya teman Nasrani kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, bulan Desember itu aja yang nggak rontok. Sampean mengerti? Coba kalau Natal itu asli sini, daun ketepeng, daun jambu, banyak. Makanya orang Islam jangan ribut, jangan kau tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini loh. Kita cuma diminta mengerti aja.
Makanya tolong Pak Bupati dan Pak Gubernur, Pak siapa deh yang mewakili, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Bali harus pakai jilbab, nggak usah, nanti pindah ke Thailand. Kasihan yang jual souvenir. Loh ini bangsa, makanya kita ya Allah. Orang Eropa kalau musim dingin itu pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Makanya negaranya rakus perang di mana-mana berebut energi. Kita nggak panas nggak dingin, teknologinya cuma pakai sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut pakai sarung. Indah kita punya bangsa. Orang Cina kenapa tembem sipit itu? Kalau musim dingin salju turun putih semua, mataharinya keluar. Silaunya luar biasa, makanya gerib-gerib lama-lama. Orang Cina. Afrika kenapa hitam? Ya gak usah nanya lah, karena memang dia hitam. Dan gak usah cemburu. Karena Allah menaruh singa, harimau, binatang buas semuanya di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu kan langsung tengkurepek, nggak kelihatan. Allah yang ngatur. Dan kita kenapa dibikin kecil-kecil begini? Nggak ada masalah. Kita dibikin kecil, dibikin minimalis standar orang Indonesia, karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita ini? Nggak ada, sudahlah. Orang Arab nanam pohon mesti butuh ratusan juta karena tanahnya kering. Sini nanam nggak niat juga tumbuh. Yang di kampung-kampung mau makan pepaya, nanamlah, makanlah pepaya, telan bijinya. Di pematang sawah tumbuh. Dan biasanya pepayanya lebih manis. Iya, dan lebih banyak buahnya karena fermentasi manusia. Makanya saya pengen nyoba. Biasa bukan gitu, saya mau nyoba beneran nih, tapi nggak tahu siapa nanti suppliernya. Kopi luwak saja enak. Makan kopi, kira-kira kalau manusia gitu. Kita eksperimen. Ini nanti dulu terlepas dari belum persoalan halal haram ya. Kira-kira kalau luwak aja binatang seperti itu makan kopi, keluar itu kopi luwak itu enak. Kira-kira kalau punya manusia gitu enak nggak ya kira-kira gitu nanti lah ya, coba lah ya ini. Di Indonesia paling enak kita hidup di sini. Makanya apapun tersedia di sini, kebesaran apapun ada di sini. Kalau orang Eropa punya bangunan Machu Picchu, di Amerika Latin sana ada. Orang Mesir punya piramid, kita punya bangunan-bangunan besar, ada Borobudur dan lain-lain. Makanya kita ini lengkap. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Laila Majnun. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Kita juga punya kisah cinta yang luar biasa. Siapa? Andi Lumut. Lengkap, apa yang ada? Sana punya kisah yang haru biru, seorang ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya cerita Samson, punya cerita Sam'on. Kita punya cerita Bandung Bondowoso, si pahit lidah. Kita punya Sang Kuryang. Sana punya kisah cinta yang indah. Sana punya kekuatan yang indah. Bahkan mereka punya kisah kisah binatang yang bisa berbuat sesuatu, namanya kura-kura ninja. Kita juga punya kancil nyuriti timun. Apa bedanya? Sama. Kenapa kita malu menjadi Indonesia? Ada di sini semua ada. Jadi nggak usah kaget. Makanya jangan malu, kita dikasih rambut hitam, biarkan dia hitam. Nggak usah dimerah-merah. Jadinya LKMD, Londo Komeng Dasi. Biasa aja. Kita orang Indonesia punya segalanya. Kalau sekarang dunia sedang bergerak, entah mau kemana. Eropa punya segalanya, Cina punya segalanya, Jepang punya segalanya. Kita memiliki apa yang mereka tidak miliki, dan sampai kapanpun gak akan pernah mereka miliki. Apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore terbenam, hanya milik orang Indonesia. Dan sumber energi matahari,
Maka kalau ini kita kelola, masa depan dunia akan ada dari Indonesia. Makanya bangsa ini dari dulu berbeda beda dan tidak usah kaget. Nah ini makanya kemudian kita jaga betul bangsa ini, karena dari dulu berbeda. Loh, makanya santri dan NU ini punya sistem penjagaan terhadap bangsa ini. Kenapa? Karena NU penerus para wali. Lah dulu bangsa ini dikembangkan oleh para wali, orang-orang yang jernih batinnya, nggak kerasa gerusu. Islam datang mengenalkan Allah. Orang sini belum terima, ya udah deh bagi-bagi sama orang Hindu, nama Allah dibagi. Gimana? Orang sini kenalnya pangeran, kenalnya Gusti, ya akhirnya Allah berubah nama menjadi Gusti Allah. Kalau di sini ada Gusti Ngurah, itu kan biasa aja. Jadi bagi-bagi dikit-dikit lagi, itu kan ini berbagi aja. Nanti kemudian orang itu Gusti Allah, Sang Hyang Wenang, oh ini Sang Hyang Widi. Sholat, ya udah bagi-bagi deh, orang namanya sembahyang, ya sholat, ya sembahyang. Nah akhirnya kemudian sembahyang itu semuanya pakai bahasa sembahyang, jalannya beda-beda. Ada yang sembahyang jalan ke pura, ada yang sembahyang jalan ke gereja, ada yang sembahyang jalan ke masjid, namanya sama. Syekhun Ustadzun, kiai. Dulu zaman dulu nyebutnya kiai, pokoknya yang hebat itu kiai. Kebo hebat, kebo kiai selamat. Tombak kok hebat, tombak kiai pleret. Lah kiai yang hebat manusia, kiai haji. Maka ada Kiai Haji Marsudi Syuhud, lo kan sama kiai. Bahasanya bersama, bukan bahasa sendiri-sendiri. Makanya kalau sekarang kemudian NU mengatakan jangan kau sebut kafir, dari dulu sudah tidak disebut kafir. Seluruh warga negara bangsa Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka siapapun yang hidup dalam warga bangsa saling bertanggung jawab disebut ra'iyah atau rakyat. Kalau sini ribut namanya kafir, kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Itu kan sudah dari dulu, bukan barang baru sebenarnya. Nenek moyang kita jago musola, itu tempat sholat, tapi karena jadi sembahyang maka namanya langgar. Yang di Hindu namanya sanggar. Biasa aja. Jadi pakai bahasa sini semua, persis kayak ibu-ibu. Seluruh bungkusnya itu kongwan, tapi isinya rengginang. Itu cara merawat bangsa yang luar biasa yang dilakukan oleh para pendahulu. Jadi orang sekarang ini tinggal terima enaknya. Dari sana lakum dari sana wala yakhudu ala ta'amil miskin. Jangan halang-halangi makannya orang miskin. Di sini sudah diselesaikan, makan nggak makan kumpul. Makanya di sini setiap ada orang kumpul dikasih makan. Tapi nggak tahu malam ini. Lah itu makanya di sini ada orang lahir makan, orang kawin makan, syukuran makan, ada yang mati makan. Bahkan tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, bawain makanan orang sini. Ini makan. Makanya kalau ada yang ribut, ada orang mati, jangan memberikan makanan. Ya ini orang pada ngumpul harus dikasih makan karena kita bangsa Indonesia. Makanya kalau ada yang mati tetangganya bawain makanan. Ini biasa aja kita di sini. Lah ini kalau dulu nenek moyang kita yang Islam, yang Hindu cari perbedaan, mungkin yang terjadi seperti Rohingya dengan Myanmar, mungkin yang terjadi seperti Uighur dan Xinjiang. Tapi karena kita tidak mencari perbedaan, tapi sekuat mungkin cari persamaannya, jadilah bangsa dan negara Indonesia. Makanya kalau pertanyaannya, kenapa Arab satu bangsa dipikul puluhan negara?
Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, dan kita berhasil puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Karena jernihnya akal pendahulu bangsa ini. Ya nggak ribut. Dulu ada namanya masyarakat Bairawa. Masyarakat Bairawa itu ya ada makannya, ada araknya, ada tumpengnya, ada ini upacara mamsa. Yang di Islam ada juga muter, tapi pakai kopi, bukan pakai arak, pakai teh, pakai tumpeng, ingkungnya ingkung bukan manusia tapi ingkung ayam. Terus kemudian yang sana mantra, yang sini kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari dulu kalimat ini sudah diletakkan untuk menjadi bagian dari bangsa ini, untuk zikir, untuk tahlil. Kalaupun orang mati baru ditulis, ditempelkan di atas kerandanya. Nah yang baru datang ini belum ngerti cara meletakkannya, maka ditulis di bendera, dibawa kemana mana, karena belum ngerti cara meletakkannya, karena baru datang. Yang lama udah diletakkan loh. Nah itu gimana? Kalau dikibarkan dari dulu, Indonesia nggak jadi, Bali pasti nggak terima, karena Bali juga punya bendera agama. Yang Irian pasti juga gak terima karena punya bendera agama. Yang Batak punya bendera agama. Makanya bendera bersama, bendera gula kelapa, benderanya Majapahit, yang kemudian ketika kain ada merah dan putih. Itu sudah diselesaikan oleh bangsa ini. Makanya dulu ketika Belanda marah, kita gak kibarkan depan rumah, kita kibarkan di atas rumah, bukan di depan, di atas rumah. Untuk nali belandar kalau orang ini. Belanda curiga, ini mau apa di situ? Enggak, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga, tiangnya dikasih pisang. Masih curiga lagi, tiangnya kasih kelapa. Masih curiga lagi, kasih padi. Oh ini apa ini maunya? Belanda nggak ngerti karena bukan orang Indonesia. Kalau ini adalah kecerdikan nenek moyang. Masih curiga, besok bawa makanan, ada tumpeng, ada ingkung. Oh kata Belanda, cuman mau makan tuh ini. Begitu makanannya habis, biarkan aja. Padi pasti mengering, kelapa pasti rontok, pisang pasti rontok, dan tebu pasti mengering. Yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan bangsa dulu. Begitu yang baru datang dibawa kemana-mana, karena belum ngerti cara meletakkan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Karena mereka baru datang, belum mengerti, dan mereka masih sakit hati, terusir dari timur tengah, masih sakit. Tumbuh di sana, diusir sana. Tumbuh di Mesir, diusir dari Mesir. Mau nyantol di Afghanistan, diusir dari Afghanistan. Nempel di Malaysia, diusir sama Mahathir Muhammad. Lari lagi di Suriah, diusir sama Bashar al-Assad. Lari ke sini, dibawalah bendera itu, dan belum ngerti cara meletakkannya. Seolah-olah ini bendera paling baru. Kita sudah lebih tua dan sudah kita letakkan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Makanya mereka selalu mengatakan, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, la ilaha illallah kami sudah kita letakkan di sini. Kamu lanjut, enggak, kami anti bendera PKI Palu Arit, anti. Orang NU anti dalam bendera Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap menggunakan arit. Pergi nukang tetap pakai palu, nggak usah khawatir. Ini bangsa terus bergerak. Makanya kalau kita nggak ngerti perjalanan bangsa ini, akan kaget bahwa bangsa ini didirikan untuk hidup bersama. Makanya jangan kaget yang baru-baru datang ini. Dan bangsa ini sudah pernah dicoba, dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI, PRRI Permista juga nggak bisa. Karena apa? Bangsa ini dari dulu di tengah. Ini bukan bangsa baru, ini bangsa lama yang sudah dipersiapkan. Karena berbeda makannya bersama, karena berbeda mati hidup bersama-sama. Ini selalu bersama, kawinan bersama, dan tidak saling melukai. Dan NU ada di situ. NU menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini bersama yang lain. Maka kalau kemudian hari ini bangsa berjalan, NU pasti ada di antara yang berjalan bersama bangsa. Kalau tidak berpikir tentang bangsa, nggak mungkin
Gusti Ketut Jelantik menyerahkan nyawanya, Gusti Ngurah Rai melakukan perang puputan. Apakah itu demi Bali? Bukan, itu demi bangsa Indonesia. Surabaya, apakah itu demi NU resolusi jihad? Bukan, itu demi bangsa Indonesia. Makanya ketika jadi, mari kita rawat secara bersama-sama. Bangsa ini milik bersama, dan sampai kapanpun akan menjadi naungan anak cucu yang bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini loh ya Allah, kadang kita ini lupa. Makanya Pak Giri Praste, saya kadang seneng lihat bangsa tetangga kita Malaysia. Seneng saya lihatnya. Malaysia itu indah karena punya pengalaman di opo-opo terorisme. Akhirnya bangsa Malaysia diserahkan kepada anak-anak Melayu yang kecil-kecil, namanya si Upin dan si Ipin. Udah deh Pin, ambil bangsamu kembali. Kamu tidak boleh lupa bahwa Malaysia nggak bisa pisah dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak Indonesia. Bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Malaysia tidak akan pernah pisah dengan ras Cina. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei. Cara membelajar kebangsaan luar biasa, tapi semua dimulai lewat pendidikan, maka seluruhnya diawasi oleh cikgu. Ini cara berbangsa indah karena mereka udah pengalaman. Diajar Nurdin Top, diajar Asyari. Jepang, Amerika kurang kuat apa bangsanya, dan bangsanya nggak boleh kalah, nggak boleh malu, dimanapun nggak boleh kalah. Ketika gagal di Vietnam, tutuplah semua itu. Jangan sampai ini menjadi memalukan bangsa. Gagal di Vietnam, bikinkan film Rambo 1-5. Satu orang mampu mengalahkan Vietcong, namanya Sylvester Stallone atau si Rambo. Entah dia manusia, entah berantah, entah dari mana. Kalau di Bali mungkin kelasnya Gatot Kaca. Ditutup semua. Jepang Amerika nggak boleh malu, gagal di Timur Tengah kemarin, perang dengan bangsa Timur Tengah, bikin hotshot 1-2. Kegagalan mereka menumpas terorisme Osama bin Laden, bikinkan film 12 Strong. Cara mereka indah berbangsa untuk generasi-generasi baru. Mereka nggak boleh malu ketika Amerika ngambil spiritual dari Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Seumur umur juga orang tahu Kung Fu itu adanya di Cina, Shaolin adanya di Cina, tapi demi menutup rasa malu bangsanya, nggak punya spiritualitas Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film samurai terakhir tokohnya Tom Cruise dari Amerika, judulnya The Last Samurai. Lah ini cara berbangsa. Indahnya luar biasa. Jepang pernah mengalami tragedi rezim Tokugawa, saling bantai dengan restorasi Meiji. Samurai-samurai terbunuh oleh tembak-tembakan hasil revolusi industri. Itu gak boleh terulang buat anak bangsa bangsa Jepang. Maka anak-anak kecil dikenalkan dengan sebuah sequel yang sangat indah, serial yang sangat indah. Cukup dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Kita contoh berbangsa, ini semua sedang mikir bangsa. Lalu kita malah mundur lagi. Tolong kaum muslimin jangan mundur, kita ke depan sana. Kita akan song-song hidup bersama dalam perbedaan untuk menuju apa? Cita-cita bangsa besar dunia dan Islam mencapai pangkat derajat rahmatan lil alamin. Nah itu, lah itulah NU di situ. Makanya NU nggak mulu-mulu. Kita cukup dikasih nama Nahdlatul Ulama agar kita tahu ini kelas muridnya ulama. Sekarang banyak orang konslet, kelas muridnya ulama, kayaknya kayak muridnya Nabi. Makanya banyak yang konslet, yang ngebom Bali itu juga begitu asalnya. Perasaannya langsung muridnya Nabi. Kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah mengukur derajat dan pangkat yang berkelanjutan pengikut Rasulullah. Ahli sunnah pertama wal jamaahnya sahabat, wal jamaah berikutnya tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'ut tabi'in. Kita wal jamaahnya ulama. Sana kurban pakai unta bisa, sini lahirnya kerbau sapi. Maksakan diri kurban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang.
Yang sana masih bisa pakai jenggot bagus karena rasnya Smith, ini rasnya Mongo. Mongo nggak punya jenggot. Pak Giri Praste ini juga pengen punya jenggot tapi nggak punya. Kalaupun punya 12, kalaupun dipelihara nggak jadi jenggot, cuma jadi akarnya gigi. Ini sana pakai jubah bisa karena tanahnya bersih. Di sini nggak jadi nanam padi, kasih tandur, kasih terap. Ini bang, nah ini usul jamaah. Makanya indah beragama NU itu indah. Sholat sama, semua sama sholat. Tapi orang sini kalau diajak sholat zuhur jam setengah 12 atau jam 1 masih di sawah. Makanya kiai-kiai nunggu jamaahnya sampai datang. Robana ya Robana. Gak datang ya, tombol hati. Masih gak datang juga, tiurugian jangan yang datang. Terus Allahu Akbar, itu aja. Allahu Akbar. Kenapa? Di sini kok suruh khusyuk susah karena pemancar lokal. Kalau sana kan pemancar utama, sinyalnya penuh. Sini kadang datang, kadang hilang. Apalagi Allahu Akbar, ada bakso hilang, ada ting-ting bakso hilang. Allahu Akbar, lagi sholat Pak Giri lewat depan masjid pakai sirene, sopo sinyalnya gampang hilang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai malam bikalana alladzi khalaqa fasawa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Iya, kayaknya sama deh. Di dalam tradisi Hindu kalau kelamaan juga pusing, kalau pedandannya doanya lama gitu. Kok nggak selesai sini gitu. Sama di Islam juga. Amin, amin. Karena di sini ini matanya lihat kemana-mana, karena nggak khusyuk, maka kiai kalau sholat cukup Allahu Akbar untuk nggak mengganggu belakangnya. Tapi kalau yang nggak ngerti, wah, gimana? Yang belakang deh, yaiku nyetop apa? Ya gitu. Oh, ini kan ada Allah Akbar. NU nggak pernah ngambil itu karena santrinya ini sekakinya cap salep 8. Lah ini terus karena bocor semua maka kiai kalau NU habis sholat di zikir la ilallah ada yang protes. Kok pakai zikir gede-gede kenapa? Sahabat kalau zikir diem lah, sahabat murid Rasulullah. Zikir begini diem, kenapa? Masuk wifi-nya Rasulullah di samping Rasul di tethering. Di online, nah sini terus tiba-tiba diem gini, mau pangkat muridnya ulama, ya tidur. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Makanya la ilaha illallah harus bunyi biar yang tua-tua mendengar dan meniru. Ini cuma diem kedap-kedap ini. Beli tasbih, mau coba mbah, blok. Sama puasa juga kalau orang sini beda. Orang Arab kalau puasa khusyuk. Depan rumah padang pasir, orang sini depan rumah jambu. Jambu, blimbing. Makanya nggak khusyuk, daripada nggak khusyuk kan sama kiainya tidur aja deh kalau puasa. Naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur terus. Karena tidur terus akhirnya kiainya sepi Pak Giri. Karena kiainya sepi, santrinya tidur, mau bangunin kok capek, pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar sekali lagi termasuk uji kekhusyuan. Kalau tarweh dor iyo, nggak berarti nggak khusyuk. Makanya kalau di Bali bulan Ramadan tolong Pak Giri ya, kalau ada mercon biarinlah ya. Gitu loh. Kenapa? Karena bagi kita itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau di Badung nanti ada dor gitu. Oh, latihan. Itu pasti santrinya tidur. Begitu, jadi indah. Apa aja ada keindahannya. Malam tek bangun, yo. Itulah sahur, dos, tangi dos. Itu di Surabaya ada. Wes pi sapi, wes tangi. Haji juga sama, antrinya lama, maka latihan dulu di alun-alun Badung. Labbaik Allahumma hajjan. Kok kabarnya triplek? Ya enggak apa-apa.
pergi haji diantar ke asrama, yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun ini biasa aja gitu. Itulah Indonesia. Ya termasuk sekarang orang-orang ini nggak pernah ketemu Rasul, makanya diajak sholawatan. Kalau sholawat itu adalah berhubungan dengan Rasul, sholawatan menjalankan sholawat. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Tahlil belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya kalau orang mau tahlil gak mau tahlilan sama dengan punya sarung, gak mau sarungan. Itu ya. Lu kenapa ketawa? Jongguyu to isin aku. Lah makanya terus dikenalkan dengan sholawatan, karena pakai sholawat. Ada yang Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dinane Senin 12 Mulut tahun gajah cah desa. Sing santri ya marhaban ya nurul aini, marhaban santri yang tua. Halo ya Nabi, salam alaika. Napasnya pendek. Ndah ya. Lah yang ibu-ibu wong senengannya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Adfatayyaji. Lah nyantol lho ini. Ya wailal ya wailal jud duhai senangnya pengantin baru. Nah itu ayo sambil bawa kotak. Nah itu bilang dong, jangan mulek di situ. Pondok Gus gitar kotak lo gitu, sambil bawa kotak ya. Nah keluarin dompetnya, masukin uangnya, jangan sama dompetnya ya. Loh itulah kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Adfatayyaji ya wailal jud ya wailal jud ya wailal jud wal karami. Duhai senangnya pengantin baru. Itu karena ibu-ibu sambil gendong anak senengannya nyanyi pengantin baru, karena gendong anak itu capek. Makanya kalau nyanyi pengantin baru agak tenang, karena gendong anak hasil pengantin baru. Yang suka lagu India, ya Rasulullah salamun alaik diwan daraji Adfatayyaji ratal ya wailal jud nahnu jiranum haramil ikhza na'riful badha wassafa wal bay. Nah itu lagu India begini. Tumhi ho mat haroy tumhi ho, itu India itu. Nah yang suka lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, anggelia numpak. Ya itulah indah. Makanya kayak Gus Dur bikin sholawatan ya lagunya lagu dangdut. Astagfirullah
Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'ah amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi pilih kasih tak pandang sayang. Dalaila itu yang nyanyi, grupnya Awara. Iya, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus. Gak kayak lagu sekarang yang ngarang wong kucruk kabeh. Di mana? Di mana? Di mana? Kemana? Di mana? Lagu kok takut. Nyampe Ayu Ting Ting suaminya hilang aja nggak tahu. Ada lagu juga yang nggak ada suaranya, bokong tau wi. Lagunya Inul. Sampai kiai-kiai alah Inul iku ajar. Ini goyang setan, goyang iblis. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur dok. Nggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Wah, akhirnya Gus Dur dimarahi orang se-Inulnya. Gus Dur bagaimana goyang begitu nggak apa-apa? Oh, saya diminta Kiai Fuad Hashim, Gus, kau orang buntet, tak bawa ke buntet, diadili Gus Dur di sana. Gus, Anda mengatakan goyang itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah goyang, Gus, pantatnya ngeplek gini, celananya penuh syahwat, kok nggak apa-apa bagaimana? Lu apa sampean lupa kalau aku nggak lihat? Ya akhirnya berhenti, nggak ada. Loh, makanya kalau sholawatan itu karena Nabi itu umatnya di mana-mana, sholawatan itu indah. Wayang nggak bisa. Wayang itu punyanya orang Jawa, bahasa Indonesia jelek. Oh, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya bagusnya cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawa jelek. Indonesia lemah banyuku, jelek. Adzan itu juga nggak bisa dirubah. Adzan itu ya begitu itu, jangan dirubah. Hayya 'alas shalah. Tak kuat sudah. Indah tapi ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Nggak boleh. Ya rusak. Tak boleh deh. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Gitu. Indah, makanya kita ini ya Allah, tapa indahnya Islam itu kalau dipegang oleh santri kan gitu, sambil sholawatan, sambil bawa kerdus. Kalau santri loh itu ngaji jam segini enaknya begini, kok tiba-tiba ada yang bilang kriminalisasi ulama. Dari mana ada kriminalisasi ulama? Ulamanya yang kriminal. Kita ngaji sampai jam segini enak. Kalau kriminalisasi ulama nggak mungkin, karena Pak Jokowi kemarin ngundang saya, kiai yang tampangnya kriminal. Itu aja ukurannya sederhana. Ini loh bangsa kita, makanya yang indah-indah itu begini. Nah makanya kita ini punya tradisi menghubungkan masa depan dan masa lalu. Dulu kuburan kiainya di sana, ditengoki, ahli sunnahnya sana, tengoki semua. Kenapa? Karena kita punya jalur yang panjang. Kita ini muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Kiai Khalil, Kiai Asy'ari, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon. Kiai Khairon muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridnya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar muridnya Kiai Abdul Rahman Sambul Asam. Kiai Abdul Rahman muridnya Kiai Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo murid Pak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng murid jeung Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim murid Syed Jumadil Kubro. Syed Jumadil Kubro murid Syed Muhammad Paseh. Syed Muhammad murid Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Syed Ahmad Jalaluddin murid Syed Abdul Malik Mongol. Murid Syed Alawi Amil Faqih. Murid Syed Ahmad Sohib Berbat. Murid Syed Ali Khalid Qasam. Murid Syed Alwi. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Alwi. Murid Syed Ahmad Al-Muhajir. Murid Syed Isa. Murid Syed Ubaidillah. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Ali Uraidi. Murid Syed Ja'far Sodik. Murid Syed Muhammad Bakir. Murid Syed Ali Zainal Abidin. Murid Sayyidina Hasan Husain. Murid Sayyidina Ali. Lah ini yang murid langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hanya muridnya ulama, maka dikasihlah nama Nahdlatul Ulama, biar kita nggak lupa kalau kita murid ulama.
ulama amma ba'du. Ya sudah, muqaddimah selesai. Loh ini baru pembukaan ya. Loh kan kita belum mulai ngaji. Loh lagi ya itu kalau ngaji kan mesti pembukaannya amma ba'du lah. Tadi udah amma ba'du belum? Nah ini baru amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Kayaknya kita pengen denger ini Mas Iweng ini mau nyanyi ya. Inilah yang membuat santri kalau ngaji tentang keindonesiaan, Mas Iweng ini ngaji. Nah, silakan. Ya, silakan. Nah, ini. Ya, ini nah, gitarnya baru ini. Nah, ya, Mas Iweng. Ini mic-nya siapa yang pegang? Nah. Ayo, nah ini Bang Iweng ini. Ini yang banyak ngurusi anak-anak jalanan di Jakarta. Ya. Beliau adalah santri Mbah Jalil Tulungagung, tapi berkiprah ngurusi masyarakat pinggiran di Jakarta. Nah, kita dengarkan suaranya. Ya, apa? Kalau kasih dia supaya masyarakat asli. Kita nyanyikan Indonesia tanah air kita. Ya. Indonesia air beta pusaka
mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tempat puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Oh, mataharinya, bulannya langsung keluar itu. Alhamdulillah, ya. Ya, ini alhamdulillah, ini cara Indonesia dirawat. Mungkin Mas Ibeng mau nyanyi lagi apa lagu? Kumpul Waton. Kumpul Waton. Ya. Oh, Kumpul Waton. Ya. Berdiri ya. Yo, kita berdiri. Ya, semangat cinta tanah air, menjaga keutuhan dan Ya, aman. air ini. Indonesia melati anta unwan maqama kullu mayyatika yauma qami hayyal qadimama kullu mayyatika yauma hayyal qadimama. Indonesia, harga mati, jaya. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku.
qahimama kullu may ya'tika yawma qami hayyal qahimama kullu may ya'tika yawman qami hayyal qahimama. Apa bang? Banser. Harus panser. Banser. Apa? Berjuang di bawah pengibaran bendera NU, majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dikislah mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. La 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 la. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami terus berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang, agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Siapa kita? Antum NKRI. harga mati, Pancasila. jaya, milik kita. Nah, alhamdulillah. Hele Pak Bupati, duduk berdiri Pak Bupati. Enggak capek Pak Bupati? Oh tidak. Hebat Pak Giri ini. Aduh, kalau di tempat kami Giri itu artinya gunung. Sama ya. Berarti kalau gunung ya siap-siap aja, teduh, tapi begitu meledak, wah habis semua. Maka jangan sampai Pak Giri meledak. Ya, dah si Beng. Dah nyanyinya sudah. Itu lagu apa itu? Oh, saya tak nyanyi, siapa tahu bisa. Siapa tahu bisa saya. Dalailah.
Sekali baik. Siapa tahu bisa saya masih. Tibakan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dalam apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Wes ya. Lah kalau yang lainnya dangdut nanti. Apa? Ya udah. Ya. Pak Bupati. Ya. Ayo, monggo. Main gitar. Mas kali. Roh. Pak Yai gitar, Pak Bupati ya. nyanyi. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu langkah pelantikan NU untuk menjadi bagian dari masyarakat yang secara bersama-sama menjaga bangsa dan negara. Dan semoga semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita akhiri acara malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marsudi Syuhud pada beliau. Kemana? Oh, ke kamar kecil. Oh, masih di toilet. Ya Nuradi. Moga-moga iya matur nuwun. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga NU ada pesan dari Munas hasil kemarin bahwa kita semua tidak diperbolehkan menyebut kalimat kafir terhadap non muslim. Ini perlu disampaikan, kita semua tidak diperbolehkan menyebut kalimat kafir.
terhadap yang berlainan agama. Untuk itu kepada yang sesama agama untuk mengikuti kami dan yang non muslim membuat tersinggungnya orang. Mereka juga bertuhan, masa disebut kafir. Orang Hindu bertuhan, orang Kristen bertuhan, masa disebut kafir. Adapun Tuhannya tidak sama, ya tidak harus sama. Salah kalau jenengan orang Islam memaksakan orang Hindu bertuhan kepada Allah, itu salah. Ya biarkan Tuhannya yang wiji, jangan dipaksa kudu yang batuk dan Tuhannya kepada Allah. Inilah. Jadi orang Kempo ini begitulah kata beliau tadi, panjang akibat daripada itu. Makanya itu sekali lagi tadi warga NU tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat kafir terhadap non muslim. Ala hadini wa qalisnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يافي نعمه وكافي مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرجها الله ما ضاقت الا وفرجها الله ما ضاقت الا وفرجها الله. اللهم يا الله الموت في العلم المقام اكرمنا بحق الفاتحه سؤاله واكرمنا بحق الفاتحه مقاله وأكرمك في معاني المقال وحسن ما في ضميرنا يا الله يا الله يا الله نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والحادثات التي عن مطالعة القلوب فقد ابتلي المؤمنون فقد ابتلي جميع العلماء يا الله فقد زلزلوا زلزالا شديدا قد المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلى قلوبنا فتثبتنا يا الله فتثبتنا في جميعنا وجميعنا وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقوانا حيث أولنا وآخرنا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا ميسر قل عسير يسير ولا تعسر يسر أمورنا وسهل مرادنا في طاعتك الوسيع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا مغلوبون فانتصر أجبر قبلنا قلبنا المنتصر واجمع شملنا المنتشر واجمع شملنا المنتشر واجمع شملنا المنتشر إنك أنت الرحمن المقتدر بنا يا كافي مرحم العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله يسيرا إن الشرك ظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقل بأداب القوم الذين ظلموا فقل بأداب القوم الذين ظلموا فقل بأداب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.